I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan, nama saya Intan Naima Zura, NPM 2213025011 dari kelas PTIA Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya mempunyai moto hidup, yaitu kamu yang akan mengendalikan nasib atau orang lain yang akan mengendalikannya. Nah, sebelum kita mulai cara menggunakan MySQL dan cara membuat coding dari DDL, DML sendiri itu apa sih yang dimaksud dengan DDL? Nah, jadi DDL itu sendiri adalah merupakan komen yang berisi perintah-perintah untuk mendefinisikan skema pada database. Nah, pengelolaan yang terjadi di database dilakukan dengan menuliskan kode perintah query SQL. Di DDL juga terdapat fungsi yang bisa mengoperasikan, yaitu create, rename, drop, dan alter. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara menjalankan perintahnya, kita buka dahulu aplikasi XAMPP. Kita ketik ini start pada Apache dan MySQL. Di sini sudah terstart ya. Lanjut kita buka, kita cari di Windows kita command prompt dan akan muncul seperti ini. Ini saya sudah membuat codingannya sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menuliskan coding ke dalam command prompt. Yang pertama itu kita ketikkan perintah cd casmapp mysql admin. Nah, itu gunanya untuk kita masuk ke dalam perintah XAMPP nya ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah mysql uroot untuk mengetikkan perintah agar terkoneksi juga dan untuk merefresh. Nah, setelah itu kita ketikkan show database untuk melihat nih data tabel atau data. Selanjutnya kita akan membuat database baru ya. Di sini kita ketikkan create database. Di sini saya menggunakan penerima SNBT dan create database jumlah penerima. Setelah sudah, kita drop database untuk menghapus salah satu dari ini penerima atau jumlah. Di sini sudah ada penerima ya. Jadi jumlahnya itu sudah terhapus dengan cara mengetikkan drop database. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke perintah use penerima SNBT untuk nama ini ya, penerima SNBT. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan tabel. Di sini perintahnya itu create table identitas. Ada nomor in, kita pakai 1, nama varchar 20, alamat varcharnya 35, email varcharnya 20. Kita enter dan hasilnya seperti ini. Jika ingin melihat hasilnya itu kita ketikkan perintah lagi dash identitas. Nah, akan muncul seperti ini. Ada nama, nomor, alamat, dan email. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi insert into identitas values untuk menambahkan nama kita. Di sini kita ketikkan perintah insert into identitas values 1, nama, Lampung Timur, Intan ya email, alamat email kita. Nah, jika sudah kita buat perintahnya, kita lihat pada tabelnya apakah sudah muncul atau belum. Di sini kita ketikkan perintah select
from identitas. Nah, di sini sudah muncul nih alamat, nama sama email. Kita coba untuk masukkan nama-nama lagi atau menambah nama-nama lagi ya. Di sini saya menambahkan nama, perintahnya sama seperti tadi, insert into identitas values. Di sini saya menambahkan nama teman saya. Ada 2 nama ya di sini. Nah, jika sudah, kita select from identitas untuk mencari, untuk melihat tabelnya apakah sudah terdapat di tabel. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita delete nih, kita hapus yang ada di tabel ini semuanya dengan cara mengetikkan delete from identitas. Nah, setelah semua sudah terhapus, kita akan coba melihat apakah masih ada tabelnya atau tidak dengan cara mengetikkan select from identitas. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Jadi sekian presentasi dari materi DDL. Kita akan lanjut dengan materi DML. Oke, di sini kita lanjut untuk materi yang kedua. Materi yang kedua itu ada DML ya. Jadi untuk pengertian DML itu sendiri adalah DML merupakan perintah yang membantu pengguna untuk memanipulasi data pada database. Nah, cara untuk memanipulasikannya ini itu memasukkan data ke dalam tabel database, mengambil data, dan kemudian dihapus kembali dari tabel. Di dalam DML juga terdapat perintah yang dapat untuk mengelola database, yaitu update, delete, insert, dan select. Nah, untuk langkah kerjanya yang pertama itu kita sama ya seperti DDL tadi, kita masuk ke XAMPP ini, stop dan startnya diaktifkan dulu. Kemudian kita masuk lagi ke dalam command prompt ya. Nah, di sini perintahnya yang pertama itu sama, kita ketikkan cd xampp mysql bin. Nah, selanjutnya kita ketikkan kembali mysql dan garing r untuk merefresh database ya. Nah, setelah itu kita masukkan nih database-nya dengan mengetikkan show database. Di sini terdapat tabelnya. Kita akan membuat tabel ya di sini, tabel tentang pendaftaran tari ya. Jadi kita ketikkan perintah create database pendaftaran tari di sini. Nah, kalau kita ingin melihat data pada tabelnya apakah sudah ada atau belum, kita ketikkan show database. Setelah sudah, ini penampilannya pada tabelnya ya. Di sini sudah ada pendaftaran tari. Selanjutnya kita ketikkan perintah use pendaftaran tari untuk mengganti namanya ya. Kan tadinya ini masih Marianon. Nah, sekarang udah Marianon pendaftaran, sekarang udah pendaftaran tari. Nah, selanjutnya kita ketikkan lagi nih. Kita sekarang akan membuat tabelnya ya. Caranya itu create table pendaftaran, buka kurung. Nah, kita ketikkan perintah nih. Nomornya ada, yang pertama ini ada nomor. Di sini saya masukkan 5. Nama vouchernya ada 30, alamat vouchernya 25, email vouchernya 35, nomor teleponnya 20, dan sek itu untuk kayak mengetahui jenis kelamin nih, dia perempuan apakah laki-laki. Di sini saya masukkan 1. Nah, sekarang kita sudah mengetikkan ini, kita lihat ke dalam tabelnya dengan cara mengetikkan dash pendaftaran. Di sini kita lihat apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada ya, nomor, alamat, nama, email, nomor telepon, dan seks. Selanjutnya kita tambahkan nama kita dengan cara insert into pendaftaran values. Nah, di sini seperti ini, nama, alamat, email, nomor telepon,
dan P ini untuk perempuan. Kalau laki-laki itu bisa dengan L ya. Nah, untuk melihatnya itu kita gunakan perintah select from pendaftaran, dan ini hasilnya sudah keluar. Nah, gimana sih kalau kita ingin menambahkan nama-nama lagi atau nama teman kita lagi ke dalam tabel? Ya, caranya itu sama aja. Kita ketikkan perintah lagi kayak yang pertama itu, di sini sampai 5 ya. Nah, setelah selesai kita ketikkan select from untuk melihat apakah yang kita ketik tadi itu sudah masuk ke dalam tabel. Nah, di sini sudah ya, sudah masuk semua. Kita akan mengganti nama yang salah atau ingin memperpendek nama dengan caranya kita update pendaftaran set. Di sini kita ketikkan nama. Kalau kita ingin memperpendek nama itu, nama pendeknya di depan. Nah, kalau kita ingin nama panjang yang ditulis di depan, nama pendeknya di belakang, itu untuk memperpanjang ya. Nah, jadi di sini kan ada nama Lehandayani, nama aslinya Solehandayani. Ini saya perpendek dengan Lehandayani. Nah, kita buat juga nih sama seperti yang ini di bawah ini. Setelah itu kita lihat apakah sudah terganti namanya apa belum. Nah, di sini udah nih Lehandayani dan Sylvie May dengan cara mengetikkan select from pendaftaran ini. Setelah itu kita ingin menghapus salah satunya dengan cara delete from. Kita ingin menghapus yang nomor berapa nih? Kalau misalnya ada yang salah atau apa gitu, kita misal hapus yang nomor 4, kita tuliskan delete from pendaftaran where 0 sama dengan 4. Terus kita lihat nih di sini dengan cara select from pendaftaran apakah sudah terhapus atau belum. Kita enter ya. Nah, di sini sudah nggak ada ya namanya Sylvie May. Setelah itu kita ingin menghapus semua database ini dengan cara delete from pendaftaran. Kita lihat di sini select from pendaftaran dan sudah tidak ada tabel lagi ya. Nah, ini untuk materi tentang DML sama saja seperti DDL, tetapi di sini ada tentang perubahan nama dan penambahan tabel, atau tadi bisa disebut dengan update, delete, insert, dan select. Nah, itu sekian dari materi saya tentang DML dan DDL ya. Nah, jadi di sini saya ada saran saya ketika kita memulai untuk mencoba mengcoding di command prompt atau memasukkan perintah-perintah itu, kita itu sebaiknya dalam kondisi yang santai, terus nggak terburu-buru agar bisa fokus. Nah, jadi agar tidak terjadi pengulangan gitu loh. Nah, kan kalau ngulang itu capek. Nah, dari materi yang saya sampaikan ini, saya mempunyai pantun juga. Pohon jati tumbuh berjajar, jalan setapak menuju pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Break it down, bring it back.